Meratus, desa yang konon katanya dijaga oleh roh Meratus yang memberikan kutukan kematian bagi para pekerja baru di perusahaan kemiri. Mari kita saksikan untuk mengetahui penyebab dari terkutuknya pekerja tersebut. Pada mulanya, Ayu, Risma, Embun, Budir, dan Asep baru saja tamat dari SLTA. Mereka berniat untuk mencari sebuah pekerjaan. Cari kerjaan yuk, malas nih gue kuliah. Gue sih ayo-ayo aja. Lu gak mau susah tahu cari kerjaan. Gue ada info kerjaan di perkebunan kemiri. Mau nggak? 4 tahun kontrak, lumayan duitnya. Ayo deh, daripada nganggur ini. Gue mas setuju itu. Akhirnya, para pemuda itu berbondong-bondong untuk pergi ke perusahaan perkebunan kemiri dengan membawa persyaratan lamaran kerja yang telah ditentukan. Tak disangka, mereka semua diterima untuk bekerja di perkebunan kemiri tersebut. Permisi, Bu. Ya, ada apa? Tadi kami ada melihat lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Ya, silahkan masuk. Jadi begini, Bu. Tujuan kami datang ke sini ingin menanyakan lowongan pekerjaan. Apakah masih ada lowongan pekerjaan untuk kalian berlima? Iya benar, di perusahaan kami masih menerima lapangan pekerjaan. Apa-apa saja pekerjaannya? Jadi begini, kalian hanya akan membuat patok di batas lahan perkebunan kemiri serta memberi tanda silang di pohon-pohon tertentu, dan kalian akan kami tempatkan di Meratus. Baik, untuk pergi ke Meratus, apakah kami menggunakan biaya sendiri? Tidak, kalian akan kami biayai dan kami berangkatkan ke Meratus serta dengan kepentingan lainnya. Baik, terima kasih informasinya. Permisi ya, Bu. Tibalah hari di mana mereka semua berangkat dan memulai pekerjaan mereka di Meratus. Mereka ditempatkan di pedalaman, cukup jauh untuk menjangkau dusun terdekat. Mereka pun sampai di kontrakan yang telah dijanjikan oleh manajer perusahaan kemiri tersebut. Bagus ya kontrakannya. Iya, kontrakannya juga besar. Iya juga, lingkungannya juga adem. Sudahlah, kita bahas nanti saja. Lagian ini sudah larut, kita harus beristirahat untuk bekerja besok pagi. Ya udah, yuk. Ayo. Nanti mah. Enak ya makanannya? Iya, kapan-kapan kita beli lagi ya. Ya udahlah, ayo kita kerja, lagian ini hari pertama kita kerja, nggak mungkin kita terlambat. Ayo. Paginya, setelah mereka selesai sarapan, mereka pun berangkat dan memulai aktivitas mereka untuk pertama kalinya bekerja di perkebunan tersebut. Konon, dikatakan bahwa ada roh yang menjaga belantara hutan, tetapi para pekerja yang memasang patok-patok itu tidak mengetahuinya. Siapa mereka? Apakah mereka akan merusak hutan ini? Akan kuawasi kalian manusia. Mereka terus memasang patok-patok di belantara. Lama-kelamaan, roh Meratus mulai naik pitam. Berani-beraninya mereka merusak hutan ini. Mau jadi apa hutanku jika terus dikotori seperti ini? Akan kukutuki mereka dengan kutukan kematian. Tidak ada satupun yang dapat luput dari kutukan kematian ini. Panas banget ya hari ini, nggak kayak biasanya.
Kayaknya gue meriang deh. Gak enak badan. Kecapean kali ya? Udah istirahat aja dulu. Iya bun, istirahat aja. Jangan lupa minum obat. Nah, terus kerjaan gue gimana? Udah, nggak apa-apa. Aman aja sama kita. Ya udah aku duluan ya. Iya. 3 hari berlalu, namun meriang Ayu tidak kunjung berlalu. Woi, Ayu meninggal. Ah, yang bener aja lo. Tahu dari mana kamu? Coba gue cek nadinya. Ayu telah meninggal. Ayo. Kayaknya Ayu udah meninggal deh, betul. Yang tenang ya. Kami akan merindukanmu, Ayu. Penguburan Ayu pun dilaksanakan. Tak terasa, sudah setahun semenjak kepergian Ayu. Namun, apakah di tahun ini ada yang berpulang lagi? Gue, aku kurang enak badan nih. Wah, kok kayak kejadian Ayu beneran? Bun, jangan mikir aneh deh. Udah istirahat aja Riz. Ini keselamatan dulu. Cepat sembuh ya. Ya cepat sembuh, Riz. Iya, Riz, istirahat aja dulu. Iya. Risma kok nggak kelihatan ya? Iya, kita cek yuk. Tak lama kemudian, mereka pun melihat bahwa Risma telah terbaring kaku dan menguning Bentar, gue cek di nadinya. tempat tidurnya. Risma udah meninggal. Yang tenang ya, Riz. Yang tenang ya, Riz. Embun pun sudah terbujur kaku dengan tubuhnya yang menguning. Kini hanya tersisa Asep dan Budir. Ya Tuhan Bun. Budir, jangan terlalu diratapi. Sekarang kita kuburin aja di samping pondok. Jarak dari pondok ke pemukiman warga 10 km. Nggak mungkin kita kuburin di sana. Iya, Sep. Setelah penguburan, mereka berdua pun duduk di teras pondok. Aku sudah tekan berada di tempat busuk ini. Bagaimana dengan kontrak kita yang tinggal 1 tahun lagi? Tantangku. Alah, lupakan kontrak itu. Kalau kita tetap bertahan di sini, kita akan mati konyol di sini. Kau tak lihat embun setelah seharian Mariam. Ia kejang-kejang. Dan kita baru menguburkannya tadi sore. Terserah kau mau ikut atau mau tetap di sini. Aku akan pergi besok pagi. Budir pergi meninggalkan Asep. Asep yang mendengar perkataan Budir pun kecut. Namun, Asep kembali memikirkan perkataan Budir yang masih terngiang-ngiang di telinganya. Benar juga sih yang dibilang Budir. Tapi usaha kita selama 3 tahun ini sia-sia dong. Padahal sisa 1 tahun lagi. Pagi-pagi, Budir bangun dari tempat tidurnya dan mengemasi barangnya dengan pelan-pelan agar tidak membangunkan Asep. Asep pun terbangun dan tidak mendapati Budir yang semalam tidur di sampingnya. Budir. Kayaknya anak tuh pergi pagi-pagi deh. Aduh, gak mungkin aku mengerjakan pekerjaan ini sendirian. Dan tak mungkin lagi aku tinggal di tempat ini sendirian. Aku satu-satunya manusia yang akan mati. Gak ada lagi pilihan. Aku harus meninggalkan tempat ini. Asep tidak berpikir panjang, segera mengamasi barangnya. Dengan tergesa-gesa, perlu waktu 1 jam untuk sampai ke dusun. Pagi sudah mulai menarik. Bajunya basah oleh pelung. Baru saja memasuki dusun,
Asep langsung disambut oleh serombongan orang. Permisi Bu, apakah Ibu melihat teman saya yang menggunakan tas? Lelaki yang penampilan meri Anda itu teman Anda? Ia punya tas seperti ini. Betul, tasnya seperti itu. Berarti Buyur telah sampai di dusun. Di mana dia? Teras tetua meninggal dunia. Hah? Mari kami antarkan ke rumah tetua. Permisi tetua, ini teman si Maya. Sesampainya di rumah tetua, Asep dengan mata terpaku melihat temannya terbaring kaku. Tak kusangka, Buyur yang kemarin sehat bugar, sekarang terbaring kaku. Kau salah satu dari orang yang memberi tanda-tanda di pohon besar sana? Iya, saya salah satu dari mereka. Anak muda, aku tahu apa maksud kalian bertahun-tahun di hutan belantara ini. Namun melihat keadaanmu yang meninggal ini, nampaknya Romeratus merasa terganggu. Tiba-tiba badan Asep mulai menggigil, seperti ada hawa dingin yang merasukinya. Anak muda, sadarlah. Kau juga sudah terkena murka Romeratus. Apakah aku juga akan mati? Jika beruntung, kau masih punya waktu beberapa jam lagi sebelum nasibmu sama seperti temanmu ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, bantu saya mengangkat mayat ini. Kita harus mencari ular gadung yang berkeliaran searah dengan matahari terbit. Itu salah satu-satunya peluang bagimu untuk selamat. Baik, aku akan mengikuti dari belakang. Kuatkan dirimu. Asep segera mengikuti langkah tetua dengan lunglai. Semakin lama, mereka semakin jauh menyusuri hutan. Pandanganku mulai kunang-kunang Tetua. Apakah masih lama lagi? Sabar anak muda, aku sudah mendapati ularnya. Asep terbaring tidak berdaya. Suara samar-samar, Asep melihat tetua mencengkram leher ular dengan tangan kanannya. Tetua kemudian mendekati sumber api. Tangan kanan tetua memegang ular. Tangan kirinya mengambil piring. Ia juga menyalakan api. Semuanya dilakukan dengan cepat. Ular, izinkan aku merebusmu hidup-hidup. Harap kau hemung akan dijadikan tetamba. Tetua, apakah masih lama lagi? Sudah selesai wahai anak muda. Minumlah ini jika kau ingin selamat. Asep tak tanggung-tanggung. Asep langsung meneguk sepiring dari piring tetua. Rasanya badanku sudah sehat Tetua. Baiklah, kalau sudah seperti itu, mari aku ceritakan sesuatu sambil berjalan ke desa. Tak kusangka, dalam keadaan seperti ini kita telah sangat jauh masuk ke dalam hutan belantara. Di lumut batang pohon itu ada udang-udang berloncatan. Belum pernah aku melihat udang yang hidup di batang pohon. Kau tahu anak muda, tempat ini merasa terancam dengan keberadaan. Roh Meratus meniupkan wisa-wisa ke tubuh kalian. Sayang-sayang temanmu yang lain terlambat. Itu peta yang kuambil dari ranselmu. Dalam waktu yang singkat, mungkin alat-alat berat akan didatangkan. Aku sangat merasa bersalah. Perbuatan yang kami lakukan selama ini telah merusak alam ini. Lalu, apa pilihanmu sekarang? Tetua, izinkan aku dan kamu tinggal di tempat ini. Terimalah ini sebagai perobatan dari perbuatan kami kepada desa ini. Alam di desa itu pun kembali seperti sedia kala. Berharap semoga tidak ada lagi manusia yang ingin terus-menerus merusak alam. Karena sesungguhnya alam kita juga merasa sakit dan kecewa ketika dirusak.
Perkenalkan, nama saya Marsha Reva, berperan sebagai Ayu. Perkenalkan, nama saya Rosa Setanggang, berperan sebagai Risma. Perkenalkan, nama saya Bunga Frina, berperan sebagai Embon. Perkenalkan, nama saya Syul Nicholas Ninggulan, berperan sebagai Asep. Perkenalkan, nama saya Nisa Syagian sebagai staf HR. Perkenalkan, nama saya Fitri sebagai asisten. Perkenalkan, nama saya Dalam Wau sebagai asisten. Kami semua berperan sebagai warga. Perkenalkan, nama saya Jones Simbolon, saya berperan sebagai tetua. Perkenalkan, nama saya Friska Aprilia, saya sebagai sutradara. Dan nama saya Jafis Tanggang, saya sebagai asisten sutradara. Perkenalkan, nama saya Jenny Ferdita Simonsong sebagai penulis.